Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast kita pada hari ini dengan tema etika dan kepemimpinan antara ASN dalam sebuah instansi pemerintahan. Bersama ini saya sebagai moderator atas nama Meliansi, saya akan memperkenalkan Bapak Andi Wijaya dan Bapak Yudiko sebagai narasumber. Kepada Bapak kami persilakan memperkenalkan diri pada Pak Andi. Oke, oke, terima kasih Ibu narasumber. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya SH MSI. Sekarang ini saya sebagai lurah di Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Madia, Palembang. Pak Yudiko kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Yudiko Rambang, SE. Sekarang saya lagi berdinas di Sekretariat DPRD di Kabupaten Oki sebagai perencana kegiatan dan anggaran di kantor tersebut. Terima kasih kepada Bapak Yudiko dan Bapak Andi Wijaya sebagai narasumber. Sekarang kita mulai, Pak ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak bagaimana pengertian etika ASN yang ada di lingkungan Bapak Andi Wijaya dan Bapak Yudiko? Kami persilakan. Baik, Ibu narasumber, saya akan menjelaskan. Di sini kita artikan dulu. Etika itu artinya perilaku, perilaku dari seseorang, yang mana perilaku itulah yang menentukan seseorang baik dia dalam lingkungan maupun di ruang kerjanya. Di sini dalam arti etika seorang ASN, yang mana seorang ASN itu harus beretika, yang mana ASN telah diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengikat mereka agar supaya perilaku mereka itu tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Dimisalkan jika seorang ASN itu berperilaku baik, insya Allah pekerjaannya akan baik. Tetapi jika etika seorang ASN itu tidak baik, mungkin juga akan pekerjaan akan tidak baik. Oleh karena itulah, dengan adanya etika ini, seorang ASN harus dituntut untuk berperilaku yang baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi Wijaya. Kami persilakan Pak Yudiko kalau ada tambahan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Seperti kita ketahui, etika baik itu dalam masyarakat individu, apalagi dalam eh, di pemerintahan, terutama etika ASN. Benar kata Pak Andi tadi, etika di ASN itu seperangkat norma, nilai, dan juga perilaku ASN tersebut yang harus dipedomani oleh setiap eh, aparatur sipil negara dalam bekerja. Pentingnya etika ini karena ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, tapi juga teladan, teladan bagi masyarakat, terutama bagi instansi pemerintahannya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dengan beretika, ASN mampu menjadi penjaga integritas, profesionalitas, maupun dapat membangun kepercayaan publik itu sendiri. Seperti mungkin di instansi kita masing-masing, etika kepemimpinan itu perlu karena merupakan landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Terima kasih Pak Andi, Pak dan Pak Yudiko. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang etika ASN yang ada di lingkungan kita. Sekarang kita berbicara soal kepemimpinan. Bagaimana seharusnya seorang pemimpin di lingkungan ASN mempraktikkan kepemimpinannya yang sesuai dengan etika yang ada. Baik, Ibu Moderator, saya akan memberikan penjelasan yang mana etika baik seorang ASN tersebut. Di sini saya sebagai lurah di Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, yang mana struktur dari lurah tersebut adanya seklur, kasih pemerintahan, kasih PMA, kasih trantip, dan juga staf di bawah-bawah mereka. Yang mana di sini saya sebagai lurah dengan beretika baik memberikan contoh teladan dahulu dalam bekerja. Dan juga saya akan menerapkan tugas dan fungsi dari bawahan-bawahan saya. Sebagai contoh, di sini kasih pemerintahan yang utama, yang banyak mengayomi di lingkungan pekerjaan di kelurahan. Dan juga bukan saja di kantor, kebanyakan juga kasih pemerintahan ini mengayomi di lingkungan masyarakat, lingkungan RT, lingkungan RW, yang mana tugas dari kasih pemerintahan tersebut
mencakup aspek-aspek sosial di masyarakat. Nah, disinilah peran penting saya sebagai lurah yang mana membawai bawahan-bawahan saya untuk memberikan tupoksi dan pekerjaan mereka masing-masing. Jangan sampai pekerjaan itu tumburan satu sama yang lainnya dan juga dengan adanya keselarasan dalam bekerja. Insya Allah pekerjaan akan berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal dan juga tidak ada tumpang tindih antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Itu saja, Terima Ibu kasih Pak Andi. Moderator. Ada tambahan Pak Yudiko, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Kita seperti ketahui, seorang pemimpin yang memimpin dalam sebuah instansi maupun organisasi itu eh, tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai teladan bagi seluruh pegawai, baik itu bawahan maupun bagian-bagian di instansi tersebut. Etika kepemimpinan di setiap instansi itu, terutama di instansi saya, itu di Sekretariat DPRD, diwujudkan melalui sikap-sikap yang harus jujur, adil, disiplin, serta menghormati aturan hukum dan norma organisasi. Dalam praktik sehari-hari, pemimpin yang beretika akan menekankan transparansi, baik itu dalam proses perencanaan anggaran, keterbukaan dalam komunikasi, serta objektivitas dalam pengambilan keputusan. Sekarang dalam praktek sehari-hari sering muncul dilema etika, misalnya terkait kepemimpinan pribadi maupun kelompok. Bagaimana sebaiknya seorang ASN menyikapi hal tersebut, Pak? Baik, Ibu Moderator, saya akan menjelaskan. Etika dalam kehidupan sehari-hari ini dalam ruang lingkup kecil dahulu di kehidupan berumah tangga, yang mana etika kita sebagai orang tua memberikan teladan kepada anak-anak, kepada istri, dan juga pada lingkungan dengan kita bersikap baik terhadap lingkungan kita. Itu dari segi kecilnya. Masuk ke dalam lingkungan kerja, dalam arti di sini etika itu harus dimunculkan. Contohnya saya juga sebagai lurah, etika saya berorganisasi pada masyarakat, yang mana saya wajib untuk memberikan contoh yang baik dulu kepada masyarakat. Karena apa? Seorang lurah merupakan contoh, contoh dan perilaku lingkungan sekitar kantor lurah dan juga kami di sini akan terus menerapkan etika yang baik dalam pelayanan-pelayanan di lingkungan kerja. Contohnya pelayanan-pelayanan yang kami lakukan harus bersifat cepat, tepat, dan juga mengutamakan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dalam arti di sini masyarakat kan memang banyak keperluan-keperluan yang hampir tiap hari kami temui di lapangan. Misal mereka membutuhkan pelayanan surat menyurat, laporan-laporan, dan juga pengaduan-pengaduan. Yang mana itu harus kami sikapi dengan baik dan benar. Karena apa? Dengan pelayanan yang baik tersebut, insya Allah akan berjalan lancar dan juga akan memuaskan masyarakat untuk membantu mereka dalam pelayanan. Itu saja, Ibu Moderator. Si Pak Andi, Pak Yudiko ada tambahan? Boleh Pak kalau mau menambah Oke, sedikit? ya baik Bu. Ada tambahan juga, eh, menyimak dari pendapat Bapak Andi tadi. Jadi eh, kita terutama yang instansi pemerintahannya yang merupakan pelayanan publik memang harus menjunjung tinggi etika kepemimpinan supaya dapat uh, menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat juga memperkuat budaya organisasi. Dengan semua itu dapat mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kerja itu sendiri, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja secara keseluruhan, dan juga dengan hal tersebut, dengan etika yang baik juga dapat menghindari konflik kepentingan dalam penentuan prioritas, baik itu kegiatan, mungkin alokasi hal-hal tertentu, apa anggaran atau gimana. Dengan etika pemimpin yang baik dapat memastikan proses
penyusunan baik itu program maupun anggaran secara partisipatif. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terakhir Pak ya, kalau menurut Bapak bagaimana pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para ASN khususnya generasi muda terkait etika dan kepemimpinan kita? Terakhir Baik, Pak ya. oke, baik Ibu Moderator. Etika seorang ASN itu banyak kita petik dari wawancara kita pada hari ini, yang mana seorang ASN itu harus menjiwai tugas dan fungsinya. Karena apa? Dengan tugas dan fungsi ini berarti etika juga akan dipunculkan. Di sini sebagai ASN-ASN muda yang baru lulus, yang baru akan terjun di pemerintahan, jangan segan-segan untuk belajar kepada ASN-ASN yang lama yang sudah berpengalaman dalam bekerja. Dengan kita belajar itulah ilmu-ilmu yang kita dapat dan dapat kita terapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Buat ASN jangan timbulkan ego dalam bekerja. Rangkul kerja, selalu bertanya jika belum paham dalam bekerja, dan juga bina pekerjaan itu sesama ASN terhadap pimpinan dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan. Itu saja Ibu Moderator. Terima kasih Pak Andi. Pak Yudiko ada tambahan Pak? Pesan terakhirnya? Ibu, ini saya menambahkan sedikit. Jadi eh, sebagai ASN, baik itu ASN yang baru, memang benar kata Pak Andi, harus tidak apa-apa belajar belajar dari ASN yang lebih senior dalam hal proses untuk kelancaran pekerjaan itu sendiri. Menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas mungkin di bidang keuangan, mendorong kedisiplinan dalam penyampaian baik itu berupa laporan keuangan, skema proses administrasi, dan juga menjaga netralitas dalam mendukung kelancaran di instansi pemerintah tersebut, memberikan pelayanan administrasi secara profesional. Karena dengan etika akan membentuk karakter ASN itu sendiri, terutama bagi kami-kami yang ASN yang masih muda, yang masih lebih banyak belajar, harus lebih banyak menimba ilmu, pengalaman. Memang tidak usah segan untuk bertanya kepada yang lebih senior, yang sudah berpengalaman. Ya, sekian begitu Bu, pendapat kami. Terima kasih Pak Yudiko atas penjelasannya. Mungkin saya akan menambahkan dikit pesan saya kepada ASN, yaitu jadilah ASN yang berintegrasi dan terus berintegritas dan terus belajar mengasah kepemimpinan. Meskipun belum memegang jabatan struktural kepemimpinan, bukan hanya soal posisi, tapi soal bagaimana kita memberi pengaruh yang positif dengan etika yang baik dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. ASN bisa benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang membanggakan untuk kita semua. Mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan wawasan yang bisa kita petik. Semoga dengan adanya podcast ini bermanfaat bagi para pendengar, khususnya para ASN yang terus berupaya menjaga etika dan mengembangkan kepemimpinan dalam tugas kita sehari-hari. Terima kasih kepada Pak Andi Wijaya dan Pak Yudiko Rambang. Kita akhiri dengan Sama-sama, podcast Pak Bu. ini. Semoga ada podcast yang berikutnya. Terima kasih Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.